Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan biasanya kita membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Namun sudah beberapa episode yang sudah dijalankan, yakni cerita menjadi pseudo teacher atau menjadi guru pendamping khusus. Bagaimana suka dan dukanya ketika menjadi pseudo teacher dan yang lain sebagainya kita akan bahas. Jadi jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Banyak pertanyaan yang menanyakan kepada aku pribadi gitu ya. Kok mau sih Kam jadi guru pendamping khusus? Padahal kan itu gak mudah gitu ya. Apalagi sering tantrum, sering ya ngamuk, susah diajak untuk bener ya. Ya ini aku akan menjawab kenapanya dan apa yang menjadikan aku berprofesi dan berkarir di bidang guru pendamping khusus ini. Oke, kenapa ya? Nah, awalnya memang karena latar belakang pendidikan itu memang di sosial gitu, di salah satu kampus yang memang berada di daerah Bandung. Mungkin teman-teman juga sudah tahu Politeknik Kesejahteraan Sosial, yang dimana itu kita membahas banyak setting, dimulai dari tidak hanya mengenai kedisabilitasan, namun juga ada seperti setting anak, kemiskinan, lalu juga ada lansia, lalu juga ada orang dengan gangguan jiwa. Jadi ya itu yang melatar belakangnya aku memang mengambil berkarir di bidang ini, karena memang pada saat praktikum itu ada sedikit pengalaman di panti sosial orang dengan gangguan jiwa. Jadi ya sedikit banyaknya sudah tahu ya berkarir di guru pendamping khusus ini. Nah, sebetulnya menjadi guru pendamping khusus itu ya itu karena ada banyak harapan baik dari orang tuanya, harapan dari guru kelas yang ada di kelasnya, terus juga sebagai guru terapis yang ada di yang biasanya dijalankan. Ya itu banyak harapan yang orang tua itu harapkan kepada sebagai kita guru pendamping khusus, yang memang itu untuk memajukan keberlanjutan sebagai anaknya ini, baik dalam segi belajarnya, dalam segi akademiknya, dalam segi mengontrol dirinya untuk dapat lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Terlebih lagi untuk masa depan anak pun itu sangat cerah nantinya ketika kita tuh memberikan atau mengarahkan anak ini kepada hal-hal yang memang ini semestinya gitu. Bahkan hidup aku pribadi pun ketika menjadi guru pendamping khusus, ya alhamdulillah itu juga ikut berguna juga di sana, to help people to help themselves. Ketika kita membantu seseorang dengan hati nurani kita yang ikhlas, ketika kita membantu seseorang dengan tanpa rasa ada ingin dapat sesuatu dari orang lain, tanpa ada ingin ada feedback dari orang lain, itu akan jauh lebih bermanfaat lagi ketika nantinya gitu loh. Jadi ketika kita berbuat baik, itu Allah akan memberikan kita hal-hal yang tak terduga-duga nantinya gitu. Yang dimana di sana kita melihat dari perkembangan anak, dimulai dari anak yang memang dalam segi ininya kurang baik, dalam segi ya ngontrol dirinya,
dalam segi komunikasi dan juga bahasanya, dalam segi menulisnya, motoriknya, motorik halusnya, dalam segi pembelajaran di sekolahnya. Jadi itulah kita yang akan mengubah untuk kemajuan dari si anak tersebut gitu. Salah satunya gitu ya. Ini case di anak yang aku pegang gitu ya. Yang memang awalnya itu anak ini sering tantrum. Istilahnya tuh sering dalam misalkan ada guru yang lagi menyampaikan dengan nada yang tinggi, itu dia rada trauma dengan suara-suara yang seperti itu. Jadi caranya dengan disampaikan, dengan diberikan pengertian untuk tidak apa-apa, bahwasanya itu lagi menyampaikan sesuatu, bukan lagi memarahi si anak tersebut gitu loh. Nah, ini mana contoh kecilnya juga ini disampaikan oleh orang tuanya juga, yang sebelumnya itu anak ini ketika makan kuaci gitu ya, sederhana banget sebenarnya kayak sini. Ketika memakan kuaci yang juga kecil itu langsung dimakan sekaligus sama dengan kulit-kulit, kan kayak wow, ngapain gitu kan, maksudnya tuh eating mungkin di sana masih belum tahu, dalam segi motorik itu masih belum tahu mana ini berbahaya, mana ini berbahaya atau enggaknya bagi si anak tersebut. Alhamdulillahnya ini udah mulai perlahan untuk ketika ada kuaci, ada makanan itu dikupas secara sendiri dan juga nggak ditelan lagi gitu lah ya. Itu jadi sebenarnya perkembangan kemajuan anak itu dari yang sederhana banget itu memberikan hati yang terharu dari si kedua orang tuanya. Bahkan aku pribadi pun merasakan juga ketika tadi anak ini udah mulai perlahan enggak tantrum, udah mulai berdamai dengan guru yang ada di kelasnya ketika menyampaikan dengan nada yang tinggi, itu menjadi kesenangan juga untuk kebahagiaan sederhana itu kok untuk membuat anak ini lebih maju, lebih berkembang lagi gitu lah ya. Kayak gitu. Jadi buat kita semua yang menjadi seorang sourdough teacher itu, yuk kita lebih semangat lagi untuk memajukan kemajuan dari si anak yang kita pegang ini. Dan mungkin teman-teman yang baru nonton video ini juga dapat pembelajaran juga ya, untuk bisa dan kita belajar sama-sama untuk menambah value akan pengetahuan yang kita belum ketahui kayak gitu. Makasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Makasih banyak. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Insya Allah akan banyak banget cerita-cerita yang akan aku angkat, baik dalam segi menjadi guru pendamping khusus atau kasus kriminal yang akan aku sampaikan nantinya kayak gitu. Oke, see you next video teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.